1. Hakikat hukum. Yang pertama yaitu ada pengertian hukum. Menurut Aristoteles sendiri, hukum merupakan kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku terhadap masyarakat saja, tapi juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tidak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, tetapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara. Yang kedua, ada sifat hukum, yaitu memaksa dan mengatur setiap orang di dalamnya untuk mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, ada unsur hukum. Yang termasuk dalam unsur hukum yaitu peraturan tentang tingkah laku manusia. Peraturan itu mempunyai sikap yang memaksa. Peraturan itu dilegalkan oleh badan-badan resmi yang ditunjuk secara khusus untuk menangani hukum. Dan yang keempat, ada ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Yang kelima, terakhir, ada tujuan hukum. Profesor Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum bertujuan agar menghendaki perdamaian. 2. Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama, hakikat negara hukum, yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, sehingga menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan warga negaranya. Yang kedua, dasar Indonesia sebagai negara hukum, yaitu Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang ketiga, ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum yaitu sebagai berikut. 1. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. 2. Supremasi hukum. 3. Sistem peradilan yang tidak memihak. 3. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum bisa dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ditujukan untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif. Lanjut, yang keempat, ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, ada terciptanya supremasi hukum. Jiton Dewi Subroto menyatakan bahwa supremasi hukum merupakan upaya untuk menempatkan dan menegakkan hukum ada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya investasi dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara. Yang kedua, ada tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan dalam kehidupan bernegara dapat dipahami sebagai sebuah kondisi di mana setiap warga negara dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya. Lalu yang ketiga, ada menjamin masyarakat yang tertib. Yang pertama ada hukum, yang kedua ada penegak hukum, yang ketiga ada sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Lalu yang keempat ada masyarakat, dan yang terakhir ada kebudayaan. B. Peran lembaga penegak hukum dan menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian NRI. Hakikat Kepolisian NRI. Pengertian mengenai Kepolisian NRI terdapat pada pasal 5 ayat 1, yaitu alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum. Yang kedua ada fungsi. Terdapat pada pasal 2, yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga ada tugas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian NRI sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada wewenang. Yang pertama, menerima laporan dan pengaduan. Kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Dan yang terakhir, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 2. Peran Kejaksaan NRI. Hakikat Kejaksaan NRI. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Tugas penuntutan ini dapat dilakukan oleh jaksa. Tugas dan wewenang kejaksaan. 1. Pidana. Melakukan tuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan keadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat. 2. Perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kekuatan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 3. Ketertiban dan ketentraman umum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan. 3. Peran advokat dalam penegakan hukum. 1. Hakikat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undangan ini. 2. Persyaratan. Persyaratan menjadi advokat tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 3 yaitu sebagai berikut. 1. Warga negara Republik Indonesia. 2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara. 3. Hak advokat. 1. Tidak dapat dituntut. 2. Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan. 3. Bebas dalam menjalankan tugas profesinya. Yang keempat, kewajiban advokat. Kewajiban advokat salah satunya adalah merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperolehnya. 4. Peran KPK. Yang pertama yaitu hakikat. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua yaitu asas KPK. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpegang teguh pada 6 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu tugas KPK. KPK bertugas untuk berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, memonitor penyelenggaraan pemerintah negara, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu wewenang KPK. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kewajiban KPK. Yang pertama, memberikan perlindungan terhadap sanksi atau pelapor. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan. Yang ketiga yaitu menyusun laporan tahunan. C. Dinamika pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Menurut KUHP, pelanggaran hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum terjadi saat seseorang melanggar apa yang seharusnya tidak diperbolehkan hukum. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari keputusan hakim.